Ciri-ciri atau sekolah-sekolah yang kemudian terpapar radikalisme atau sekolah-sekolah yang berpotensi untuk terpapar radikalisme itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah sekolah-sekolah yang tertutup gitu. Jadi sekolah yang tertutup itu adalah khusus muslim. Nah, misalkan yang seperti itu ya. Atau misalkan yang bawa-bawa mazhab gitu. Pesantren khusus ini, pesantren khusus itu dan sebagainya. Dan kemudian yang diajarkan di sana juga jangan bahasa Inggris tapi bahasa Arab. Kemudian jangan matematika tapi fikih. Jangan bahasa Indonesia tapi hadis. Nah, sekolah-sekolah yang hanya mengajarkan yang seperti itu yang disebut sebagai sekolah tertutup itu adalah sekolah-sekolah yang berpotensi untuk memunculkan radikalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua katanya sekolah yang terpisah-pisah gitu. Jadi sekolahnya umum tapi nanti OSISnya nanti harus agama ini ya. Nanti gurunya, kepala sekolahnya harus agama ini ya dan sebagainya. Nanti kalau ada pemilihan itu nanti utamakan yang agamanya begini ya dan sebagainya. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan atau yang mengklaim mengajarkan aliran murni gitu. Jadi ini Islam yang murni. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau sekolah kan anaknya dan anaknya diajak untuk ke Islam yang murni, misalkan masuk ke sekolah kami karena kami itu sekolah yang murni gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, ada sekolah-sekolah yang mengklaim seperti itu, nah itu adalah sekolah-sekolah yang terpapar pada radikalisme. Itu adalah pernyataan dari seorang akademisi di Indonesia yang bahkan sampai nulis di Conversation gitu ya. Tapi saya mohon maaf kepada akademisi yang dimaksud, saya pikir ini adalah penjelasan yang terlalu menyederhanakan gitu, terlalu simplistis. Jadi ceritanya begini Baraya, ini kasus-kasus yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan kasus-kasus radikalisme tetapi penyimpangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita mulai dari sebuah masalah bahwa kebanyakan kita salah menganalisis radikalisme karena secara konsep dan diksi kita keliru dalam hal itu. Kita menganggap bahwa radikalisme itu adalah segala upaya untuk memurnikan misalkan dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Contoh-contoh kasus seperti yang tadi itu di mana anak-anak tidak boleh ngobrol sama orang non-muslim misalkan dan sebagainya, itu bukan radikalisme, tapi itu adalah penyimpangan terhadap agama. Loh, kok bisa seperti itu? Gini saya jelasin Baraya. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme itu adalah paham yang mendorong seseorang atau paham yang dimiliki oleh seseorang di mana seseorang itu kemudian ingin melakukan perubahan secara radikal pada satu sistem tertentu, bahkan mengizinkan dengan jalan kekerasan. Itu namanya adalah radikalisme. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan contoh yang tadi itu. Atau misalkan contoh yang lain adalah misalkan bahwa ada kelompok tertentu, ajaran agama tertentu yang ingin mengembalikan ajaran agamanya ke dasar-dasar yang paling murni. Nah, itu bukan radikalisme, itu fundamentalisme begitu. Nah, lagi-lagi yang tadi itu, yang bahwa seorang itu gak boleh gaul sama non-muslim dan sebagainya, itu juga bukan fundamentalisme, itu adalah penyimpangan agama. Nah, saya ambil contoh dengan kasus yang lebih sederhananya. Begini ceritanya Baraya. Kan kemarin itu sempat viral. Ada di Jawa itu ada seorang non-muslim yang masuk ke sekolah negeri, tapi di sekolah negeri itu dia dipaksa untuk mengenakan hijab dan dipaksa untuk ikut pelajaran agama Islam padahal dia bukan orang Islam. Kan begitu. Nah, apakah itu fundamentalisme, itu radikalisme? Bukan. Karena gini, karena dalam agama Islam itu berpakaian itu bagusnya atau disarankannya itu adalah ciri-ciri antara muslim dan non-muslim itu dibedakan. Kenapa seperti itu? Ya banyak alasan, tapi salah satu alasannya adalah gini, kan di zaman dulu itu nggak ada KTP, sedangkan dalam negara Islam itu orang-orang Islam itu berkewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam. Nah, orang Islam misalkan dibangunkan masjid dan sebagainya, berarti mereka tuh harus memiliki ciri-ciri khas. Begitupun dengan yang Kristen, Yahudi dan sebagainya. Nah, karena karena pada waktu itu belum ada KTP, maka orang-orang itu kalau bisa harus ditandai dengan bajunya. Makanya di era Umar bin Abdul Aziz, di era Harun al-Rashid gitu, yang non-muslim itu ada tanda khususnya, misalkan totol kuning di bajunya gitu. Misalkan ada yang seperti itu. Nah, artinya, tapi intinya bagaimanapun bahwa disarankan untuk ada pemisah antara Islam dan non-Islam. Ya kalau sekarang bisa kita perdebatkan atau kita diskusikan, tetapi di masa lalu caranya seperti itu, begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang harus ada pemisahan. Nah, di sini ketika ada orang-orang yang orang Islam yang justru malah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha harus memakai hijab dan ikut pelajaran agama, itu sebenarnya penistaan pada ajaran agama Islam karena mencampur adukan agama.
Kan agama itu dalam Islam benar-benar gak boleh dicampur adukan. Satunya gak boleh dipaksakan kepada agama yang lain, kepada orang lain. Yang kedua, dan tidak boleh dicampur adukan. Agama saya untuk saya, agama kamu untuk kamu. Nah, ini kenapa malah dicampur adukan? Kalau memang mereka benar-benar fundamentalis, kalau mereka benar-benar radikalis misalkan, maka mereka justru akan memisah. Yang perempuan muslim pakai kerudung, yang tidak dipersilakan tidak pakai kerudung. Itu fundamentalis. Karena dalilnya begitu. Nah, kalau mereka memaksa orang-orang untuk berhijab, maka itu adalah penyimpangan terhadap agama. Begitu. Atau contoh yang lain yang tadi itu ya, balik lagi ke yang tadi, ada seorang siswa gak boleh gaul sama non-Islam gitu. Itu bukan fundamentalis, bukan radikalisme, itu adalah penyimpangan terhadap agama, penistaan agama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena di zaman Nabi itu ngobrol gaul sama non-Muslim, dan beliau juga punya sahabat-sahabat, dalam tanda kutip punya teman gitu ya, dari non-Muslim. Kan begitu. Bahkan Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya masih sering ngajak ngopi ngopi bareng di Masjid Nabawi sama orang-orang non-Muslim. Ada dari orang Najran, ada orang dari Kristen Koptik, ada dari mana-mana. Kan di akhir itu Nabi Muhammad itu melakukan upaya untuk mempersatukan orang-orang Arab di seluruh jazirah gitu. Nah, itu yang Muslim, yang non-Muslim semuanya diajak ngobrol di Madinah untuk didakwah.